Jenderal KKB Papua malah bongkar borok anak buahnya sendiri. Jadi informasi penting untuk TNI Polri. Belakangan ini para petinggi KKB Papua kerap muncul di media sosial untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia. Tak jarang pula petinggi KKB Papua menyebarkan informasi kepada para anak buahnya melalui video di media sosial tersebut. Namun pesan dari petinggi KKB Papua itu kerap menjadi blunder. Pasalnya melalui pesan-pesan itu petinggi KKB Papua secara tak langsung malah memberikan informasi penting kepada TNI Polri. Salah satunya seperti yang dilakukan Jenderal KKB Papua ini. Niat ingin memberi analisis usai dilantik, Jenderal baru KKB Papua ini malah membongkar borok anak buahnya sendiri. Semua bermula ketika KKB Papua bergerak cepat mengganti Alex Ruyaweri Yesi Makabori. Jenderal bintang 3 KKB Papua itu sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Petinggi TPN PB-OPM langsung mengangkat Oktojemi Magai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Video pelantikan Oktojemi Magai baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPN PB-OPM dan Panglima Perang KKB Papua. Oktojemi Magai mengenakan pakaian seragam TPN PB-OPM berwarna hijau-hijau. Dia dilantik oleh Panglima tertinggi TPN PB-OPM Damianus Magayogi. Pelantikan berlangsung di lapangan terbuka. Melansir tribunpalu.com dan artikel tangan kanannya, insaf dan kembali ke NKRI. Bos KKB Papua lantik jenderal baru demi nenek moyang. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokoge Paniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak. Pada kesempatan itu, Panglima tertinggi TPN PB-OPM Damianus Magayogi berikrar terus berperang hingga Papua merdeka. Usai dilantik, Kasat Oktojemi Magai menyampaikan hasil analisanya. Menurutnya, TPN PB-OPM yang tersebar di semua daerah Papua masih memperlihatkan banyak kelemahan. Kekuatan KKB Papua di daerah masih perlu dibenahi, karena sampai saat ini pertahanan KKB terlalu mudah untuk dibobol, ujarnya. Oktojemi Magai mengatakan pertahanan di setiap kodam banyak kelemahan sehingga KKB Papua mudah dilumpuhkan. Satu hal yang harus dibenahi adalah koordinasi. Koordinasi antara kodam harus terus dilakukan agar berdampak baik terhadap perjuangan. Oktojemi Magai juga berikrar untuk terus berjuang hingga Papua merdeka. Atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang, atas nama Papua, perjuangan harus terus dilakukan. Kita terus perang melawan TNI Polri. Keputusan Alex Ruyaweri Makabori 70 tahun memutuskan kembali ke pangkuan NKRI setelah puluhan tahun bergabung dengan TPN PB-OPM. Dia menjabat Kepala Staf Angkatan Darat TPN PB-OPM di wilayah Tabi. Alex Ruyaweri Makabori menyerahkan diri ke Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura. Bersamaan dengan itu, dia menyerahkan 20 butir peluru hampa, baju loreng berpangkat Jenderal bintang 3 dan sejumlah dokumen. Barang-barang tersebut diterima Kanit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura, Ibda Daniel Z. Rumpaidus. Saat berada di Aula Oberei Mai Polres Jayapura, Rabu 23 Maret 2022 lalu, Alex Ruyaweri Makabori juga mencium bendera merah putih. Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Rizka mengatakan Alex Ruyaweri Makabori memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPN PB-OPM wilayah Tabi dengan pangkat Jenderal bintang 3. Berdasarkan surat perintah tanggal 14 Februari 2022 dan surat pernyataan dari Erik Makabori yang merupakan anak kandungnya meminta kami Polres Jayapura untuk membina orang tuanya Alex. Kata Muhammad Rizka, Alex Ruyaweri Makabori menyatakan dengan tegas bahwa dirinya telah kembali ke pangkuan NKRI. Dia bersedia memberikan semua dokumen dan barang bukti yang diterimanya dari TPN PB-OPM. Dia ucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura karena telah membinanya dan menyadarkan untuk kembali ke NKRI, tuturnya. Anak kandung Alex Ruyaweri Makabori, Erik Makabori, mengucapkan terima kasih kepada Polres Jayapura yang telah berhasil membina ayahnya. Tentang TPN PB-OPM, secara singkat keberadaan TPN PB-OPM dapat dijelaskan sebagai berikut. Melansir wikipedia.org, OPM adalah sebuah organisasi separatis teroris yang didirikan pada tahun 1963 untuk memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Gerakan ini biasa disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, dilarang di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal KKB telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.
Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Sementara TPNPB adalah sayap militer OPM. TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973 setelah proklamasi kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Masih menurut wikipedia.org, pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Barat yang ditetapkan 1971 pada bab 5 bagian pertahanan dan keamanan. Sejak 2012 melalui reformasi TPNPB, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.